Bab 86. Tiba-tiba istriku cuek. Feli terdiam di depan pintu kamarnya menimbang-nimbang hendak masuk ke dalam kamar tersebut. Huff. Menghela nafas panjang untuk mengurangi sedikit rasa gugupnya, dengan pelan membuka pintu kamarnya bersama sang suami. Saat pintu sudah terbuka, wanita itu melangkah masuk dengan pelan lalu menutup kembali pintu tersebut. Matanya menatap ke arah sang suami yang berdiri membelakanginya sedang menatap luar di balik kaca jendela. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya, tampilannya masih sama seperti tadi, belum mandi dan belum berganti pakaian. Dewa mendengar pintu kamarnya dibuka dan ia sangat yakin itu adalah istrinya. Namun laki-laki itu tidak bergeming dan tetap diam menatap luar jendela. Pandangan matanya memancarkan sebuah kekecewaan, matanya memerah menahan air mata yang entah kenapa ingin sekali membanjiri pipinya. Melihat foto dan caption dari story WhatsApp Dewi membuat laki-laki itu merasa sakit yang tidak bisa didefinisikan. Mungkin itu terdengar lebay, namun bagi Dewa itu sangat menyakiti hatinya. Dewa menjelma menjadi sosok yang sensitif dan mudah sakit hati saat istrinya H4 mil. Dia akan mudah terbawa suasana bahkan dengan hal yang sepele menurut orang lain. Mas. Panggil Feli dengan lembut seraya berjalan menghampiri suaminya itu, yang tidak menoleh sama sekali dan mengabaikannya. Feli mencoba menyentuh lengan Dewa dengan lembut. Mas, maafkan aku. Ucap Feli dengan menahan air matanya saat sang suami sedikit pun tidak meresponnya. Maaf Hicks. Aku menyesal Hicks. Pecah sudah tangisan wanita itu, sontak Dewa langsung menoleh mendengar istrinya menangis, namun wajahnya tetap datar dan dingin. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Dewa menepis pelan tangan istrinya yang memegang lengannya. Aku kecewa, kenapa bukan aku yang menjadi orang pertama menemani dan memenuhi ngidam pertama? Kenapa harus laki-laki lain, kenapa? Pekik Dewa dengan air mata yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Sementara Feli hanya bisa menunduk dan menangis mendengar ungkapan kekecewaan dari suaminya. Harusnya kamu memberi kabar padaku dan merepotkanku untuk mencari buah itu karena aku ayah dari Y itu, bukan malah laki-laki sialan itu. Asal kamu tahu, aku sudah menanti-nantikan momen ngidam kamu, tapi justru aku bukan orang pertama yang memenuhi dan menemani ngidam pertama kamu. Dewa mengungkapkan segala kekecewaan dengan suara yang bergetar dan menangis. Laki-laki dingin dan arogan itu hanya bisa menangis di hadapan sang istri, namun akan bersikap arogan di luar sana. Maafkan aku Mas. Hanya itu yang bisa Feli ucapkan. Dia sangat amat menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan dan membuat suaminya kecewa sampai menangis. Apa susahnya kamu mengabariku? Apa gunanya kamu punya ponsel jika mengabariku saja kamu tidak mau? Atau memang kamu, bentak Dewa dengan keras, menatap istrinya dengan tajam. Mendapatkan bentakan dari suaminya, sontak membuat Feli menangis keras dan langsung menggaluk tubuh suaminya dengan ketakutan. Aku minta maaf Hicks. Jangan membentakku, aku takut Hicks. Ucap Feli seraya membenamkan kepalanya di dada bidang Dewa. Dewa mengusap wajahnya dengan kasar, menyesal sudah membentak sang istri, namun tetap saja rasa kekecewaan masih mendominasinya. Dengan pelan Dewa melepas pelukan Feli lalu berjalan menuju Yang dan mendudukkan tubuhnya di sana, sambil menatap intens Feli yang sedang menangis. Feli menghapus air matanya, lantas menghampiri suaminya dan ikut duduk di sebelah laki-laki yang berwajah dingin namun sembab itu. Kemudian tangannya bergerak menarik tangan Dewa, namun Dewa menepisnya lembut dan memilih menggenggam tangannya sendiri. Ternyata kali ini suaminya itu benar-benar marah kepadanya. Sayang, aku mohon, maafin aku. Ucap Feli dengan lembut.
Namun wanita itu dibuat gelagapan, saat melihat sang suami justru menangis tanpa suara. Membuat rasa bersalahnya semakin besar. "Lihat aku," ucap Feli seraya menangkup kedua pipi Dewa, dengan lembut menghapus air mata suaminya. "Maafin aku, ya. Aku nggak tahu kenapa rasanya sakit banget, mungkin aku terlalu berlebihan. Tapi beneran rasanya sakit banget, saat melihat kamu dengan pria lain dan aku bukan menjadi orang pertama yang memenuhi ngidam kamu. Padahal aku suamimu dan ayah dari bayi yang kamu kandung." Lirih Dewa. Tanpa berkata lagi, Feli segera merengkuh tubuh Dewa ke dalam P3 lukanya, lalu berkata dengan lembut. "Maafin aku ya. Aku salah dan aku sangat menyesal. Aku nggak bakal mengulanginya lagi. Aku janji." Kali ini Dewa tidak menolak lagi pelukan dari istrinya, justru ia membalas pelukan itu dengan cukup erat. "Janji kamu tidak akan membuat aku sedih dan nangis lagi." Cicit Dewa, yang membuat Feli rasanya ingin tertawa namun ia tahan. Kenapa suaminya jadi menggemaskan seperti ini? "Iya, aku janji," ucap Feli seraya mencium pucuk kepala Dewa, yang mana hal itu membuat Dewa merasa nyaman. Bab 87. Kali ini Dewa tidak menolak lagi P3 lukan dari istrinya, justru ia membalas pelukan itu dengan cukup erat. "Janji kamu tidak akan membuat aku sedih dan menangis lagi," desis Dewa, yang membuat Feli ingin tertawa namun ia menahan diri. Kenapa suaminya jadi menggemaskan seperti ini? "Iya, aku janji," ucap Feli seraya mencium pucuk kepala Dewa, yang membuat Dewa merasa nyaman. Setelah puas berpelukan, Dewa lantas melepaskan pelukannya dan tiba-tiba wajahnya berubah cemberut menatap sang istri saat mengingat foto itu lagi. Hal itu membuat Feli bingung dengan perubahan suaminya. Apakah ia membuat kesalahan lagi? Begitulah pikirannya. "Kenapa lagi ini?" gerutu Feli dalam hati. "Sekarang ceritakan bagaimana kamu bisa ketemu dengan duda jelek itu. Semuanya, sedetailnya tanpa ada kebohongan sedikit pun, dan sejak kapan istriku ini kenal dengan duda jelek itu?" sewot Dewa dengan menatap sinis istrinya. Feli menghembuskan nafasnya sejenak sebelum menceritakan semuanya dari awal ia menonton televisi hingga bisa sampai bertemu dengan Randy. Ia bercerita dengan jujur tanpa mengurangi ataupun menambahkan. Wanita itu bercerita dengan nada lembut dan penuh kehati-hatian, namun tetap saja ada kata yang tidak berkenan di hati suaminya. Entahlah, ia kini hanya pasrah saat melihat wajah suaminya yang tadinya sudah cemberut kini menjadi tambah cemberut lagi. "Kenapa lagi? Aku sudah jujur loh," tanya Feli dengan malas. "Kenapa kamu bilang dia ganteng? Terus, kenapa kamu mau foto sama dia? Atau jangan-jangan kamu juga ngefans sama tuh duda, kayak ibu-ibu itu?" ketus Dewa. Ia tidak terima saat istrinya bercerita bahwa Randy ganteng seperti artis dan menjadi idola ibu-ibu komplek. Di dalam pikiran Dewa, istrinya juga ngefans dengan Randy seperti ibu-ibu komplek yang berebut foto, lantaran istrinya juga berfoto dengan Randy. Feli gelagapan dengan pertanyaan suaminya, ia merutuki kebodohannya yang dengan enteng menyebut Randy ganteng, padahal memang kenyataannya seperti itu. Tetapi tidak seharusnya ia memuji laki-laki lain di depan suaminya, itu bisa sangat menyakiti perasaan suaminya. Sebisa mungkin, ia harus menjaga perasaan suaminya. "Bukan seperti itu, sayang," kata ibu-ibu kompleks sama Dewi, "dia ganteng. Bukan kataku, aku kan hanya bercerita saja. Bagiku, suamikulah yang paling ganteng," rayu Feli semanis mungkin sambil menggenggam lembut tangan Dewa. Hal itu berhasil,
Terbukti dari wajah laki-laki itu yang tampak mengulum senyum, malu-malu kucing. Beneran? Kamu tidak sedang membohongiku kan? Supaya aku tidak marah. Tanya Dewa seraya membalas genggaman tangan istrinya. Enggak, Mas. Jadi, kamu sudah memaafkan aku kan? Feli berkata dengan tersenyum semanis mungkin pada suaminya. Dewa memberikan satu kecupan singkat di B1 bir Feli yang sedang tersenyum manis. Tapi, janji tidak pergi tanpa seizinku lagi, apapun alasannya. Kamu tidak boleh memberi celah pada laki-laki manapun untuk masuk dalam rumah tangga kita, begitupun denganku yang tidak akan memberikan celah pada perempuan lain untuk masuk di hidupku. Kita harus bisa saling menjaga perasaan satu sama lain, saling percaya dan memelihara kepercayaan. Mengerti? Ucap Dewa yang tiba-tiba bijak, saking takutnya kehilangan sang istri yang sangat dicintainya. Dulu, Dewa tidak mencintai Feli dan tidak segan untuk menyakiti hati sang istri dengan perlakuan dan kata-kata kasar. Namun, satu poin positif dari laki-laki itu, dia sama sekali tidak pernah mengkhianati Feli. Bahkan, ketika teman-temannya dengan gamblang menyodorkan para wanita cantik dan S3 sesuai dengan kriterianya dulu untuk dijadikan selingkuhan, Dewa dengan tegas menolaknya. Baginya, hanya laki-laki murahan yang suka berselingkuh dan Dewa tidak mau menjadi laki-laki murahan dan tukang selingkuh, meskipun dia tidak mencintai istrinya. Iya, aku janji. Jadi, apakah aku dimaafkan? Ada rasa bersalah ketika mendengar ucapan suaminya, kala mengingat pertemuannya dengan Mario waktu itu, dan tanpa sepengetahuan suaminya. Walaupun itu tidak sengaja karena diajak oleh Nessa, ia sama sekali tidak tahu jika Nessa akan mengajaknya bertemu dengan Mario. Namun, tetap saja, ia sudah bertemu dengan laki-laki lain di belakang suaminya dan dia juga akan jujur pada Dewa. Aku memaafkanmu tetapi, ada syaratnya. Jawab Dewa dengan tersenyum licik, yang membuat Feli bingung. Dewa menarik tubuh Feli untuk duduk di pangkuannya. Feli hanya bisa pasrah saat Dewa menarik tubuhnya dan mendudukkan di pangkuan suaminya. Sebaliknya, Feli melingkarkan kedua tangannya di leher laki-laki itu. Apa syaratnya, sayang? Tanya Feli dengan manja. Bukan menjawab, justru Dewa malah menciumi wajah istrinya, lantaran ia begitu gemas dengan tingkah manja istrinya. Dia sangat menyukai istrinya yang manja. Syaratnya adalah, kamu tidak boleh memanggilku dengan sebutan Mas lagi, karena semua laki-laki kamu panggil Mas. Duda itu kamu panggil Mas, terus Bima, tukang bakso, tukang ojek dan juga teman-temanku kamu panggil Mas. Aku merasa tidak spesial jika dipanggil Mas juga, jadi mulai sekarang, aku mau dipanggil Papi karena sebentar lagi aku akan jadi Papi dan istriku ini jadi Mami, bagaimana? Dewa tidak mau dipanggil Mas lagi, karena setiap pria akan istrinya panggil dengan sebutan Mas dan lama-lama itu membuat telinganya dan hatinya panas. Lantaran ia ingin mendapatkan panggilan yang spesial dari sang istri dan tidak ada duanya. Setelah berpikir-pikir, istrinya harus punya panggilan yang berbeda padanya dan pilihannya jatuh pada panggilan Papi, yang terdengar romantis dan sangat cocok untuknya karena sebentar lagi ia akan menjadi Papi kece dan hot. Jika menurut Dewa panggilan, Papi, sangat keren dan romantis, tapi tidak dengan Feli. Panggilan itu terdengar menggelikan di telinganya. Ia jadi teringat pada para bocah SD yang sudah berpacaran. Mereka membuat panggilan seperti, Papi Mami, atau Ayah Bunda, dengan begitu pedenya. Tepat seperti yang diminta oleh suaminya sekarang, tapi jika tidak dia turuti, pasti suaminya akan ngambek lagi. Benar saja,
Melihat bahwa Feli sedang diam dan berpikir, wajah dewa yang tadinya berseri-seri langsung berubah menjadi murung. "Kenapa diam? Kamu tidak mau?" tanya dewa dengan ketus. Kalau sudah begini, Feli tidak berani menolak. "Enggak. Aku mau, beneran sumpah," sangkal Feli sambil tidak ingin membuat suaminya marah. "Bener ya. Mulai sekarang kamu panggil aku, Papi, dan aku panggil kamu, Mami." Romantis sekali kita. Pasti si Bima iri dengan panggilan baru kita, ucap dewa dengan tersenyum manis. Terlihat sekali bahwa laki-laki itu sangat bahagia. Melihat senyuman suaminya yang terlihat bahagia, membuat Feli ikut tersenyum bahagia. "Dan satu syarat terakhir. Mami harus menenangkan Papi karena tadi sudah membuat Papi marah," ujar dewa sambil tangan yang sudah meraba-raba kemana-mana dan B1 birnya sudah menyusuri B1 bir istrinya yang duduk di pangkuannya. Feli, yang mengerti maksud suaminya, hanya bisa P4 serah dan Men1 kemati setiap S3 entuhan memabukkan dari laki-laki itu. Sebenarnya, tidak ada gunanya menolak karena suaminya sudah tidak bisa dihentikan. Dan terjadilah peristiwa di siang hari yang membuat suasana menjadi panas. J4 dalam perut Feli terguncang dan terdorong-dorong kepalanya akibat dijenguk oleh sang papi.